Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Andini. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, jurusan Bimbingan Konseling. Di sini saya akan memberikan layanan informasi yang terkait dengan virus COVID-19. Pada saat ini, dunia telah dihebohkan dengan munculan COVID-19 atau yang bisa disebut dengan virus corona. Pasti semua teman-teman sudah pada tahu kan virus corona itu apa? Dan virus ini berasal dari kota Wuhan, tepatnya itu di Cina. Kemunculan virus ini mengakibatkan semua negara terkena dampak dari virus corona ini. Virus corona ini menyerang pada sistem pernapasan. Virus ini sangatlah berbahaya karena dapat menyerang berbagai usia, baik itu anak-anak, orang tua, maupun ibu hamil sekaligus. Gejala awal yang terdapat pada pasien yang terinfeksi virus corona itu bisa menyebabkan flu, batuk, pilek, pusing kepala, sakit tenggorokan, dan yang sangat parahnya lagi bisa menyebabkan batuk berdarah serta menyebabkan sesak di bagian dada. Namun, secara umum, gejala virus corona ini yaitu dengan munculnya demam sekitar 38 derajat Celcius, kemudian batuk, sesak napas. Menurut penelitian, virus ini muncul sekitar 2 atau sampai 2 minggu setelah terinfeksi virus corona tersebut. Penyebab virus corona tersebut adalah tidak sengajanya seseorang terkena percikan ludah dari seseorang yang terinfeksi virus corona, kemudian memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah bersentuhan dengan orang yang terinfeksi virus corona tersebut. Setelah itu, kontak jarak dekat atau bersentuhan dengan seseorang yang terinfeksi virus corona tersebut. Kemudian, teman-teman, cara mengobatin virus corona itu ialah dengan merujuk seseorang yang terinfeksi virus corona tersebut ke rumah sakit, atau bisa dengan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rumah saja. Perbanyak minum air putih, kemudian harus hidup sehat. Jangan makan makanan yang sembarangan. Misalnya itu makanan yang cepat saji, itu tidak boleh ya teman-teman. Kemudian rajin berolahraga dan kemudian rajin cuci tangan. Setelah itu rajin minum air putih. Setelah itu, pencegahan virus corona ini dapat dilakukan dengan cara menjaga jarak sekitar 1 meter atau 2-3 dengan seseorang. Kemudian itu, gunakan masker jika berpergian. Kemudian cuci tangan bisa dengan hand sanitizer, bisa dengan sabun cuci tangan anti kuman. Setelah itu, jangan menyentuh mata atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian hindarin dengan orang yang sakit seperti batuk, pilek, dan sebagainya. Hindari ya teman-teman dengan orang yang sakit.
Jaga kebersihan diri, rumah, dan lingkungannya teman-teman. Itulah dia penjelasan dari saya terkait dengan virus COVID-19. Marilah sama-sama kita memberantas virus corona tersebut, yaitu dengan menerapkan peraturan dari pemerintah dengan tetap di rumah aja. Baiklah teman-teman, saya ada sebagian tips untuk menjaga kebersihan. Tentunya ini yang resmi dari WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi cuci tangan itu nggak bisa asal, ada tahapan-tahapannya yang bisa kalian lakukan. Kemudian berikutnya, tolong kalian hindari keramaian dan please kalian standby di rumah aja. Karena banyak hal yang bisa kalian lakukan di rumah. Ketika kalian diam di rumah saja, kalian bisa menjadi salah satu yang berperan memutus rantai penularan virus corona. Yang berikutnya adalah kalian harus rajin olahraga. Olahraga di rumah saja, tidak perlu yang berat-berat, yang ringan-ringan saja, yang penting rutin. Please kalian jangan jadi kaum rebahan, karena ibu tahu sebetulnya banyak sekali nih anak-anak zaman sekarang yang pada jadi kaum rebahan. Jangan ya. Selanjutnya adalah kalian harus makan makanan yang sehat. Makan makanan yang sehat itu adalah yang 4 sehat 5 sempurna. Kemudian please stop, jangan makan makanan cepat saji atau makan makanan yang tidak sehat, karena itu bisa berbahaya untuk tubuh kalian. Jadi hidup sehat mulai dari sekarang. Yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Kalian tidak boleh begadang. Itu dia tips dari saya. Terus ada pendapat dari teman saya terkait dengan virus corona tersebut. Mari saksikan sama-sama ya teman-teman. Salam, nama saya Kevin Primadana. Di sini saya akan memberikan pendapat tentang COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang mewabah di dunia, termasuk di Indonesia. COVID-19 merugikan semua pihak, antara lain seperti pekerja, mahasiswa, pelajar, atau apapun. Contohnya seperti mahasiswa yang memerlukan praktek di lapangan kerja harus terhenti karena COVID-19, dan para pekerja yang harus melakukan tatap muka. Jadi menurut saya kita harus perangi COVID-19 bersama-sama. Agar terputusnya tali COVID-19 ini, mari kita ikuti arahan dari pemerintah and stay at home. Terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya ada sebuah video, yaitu video penjelasan dari dokter untuk lebih jelasnya lagi tentang penyebab virus corona itu ada dimasuk ke tubuh kita dan bagaimana cara mengatasinya serta jenis-jenis virus corona tersebut. Teman-teman, baik kita saksikan bersama-sama ya penjelasan dari dokter terkait dengan virus corona tersebut. Guys, ini barusan Mas Indro ini menulis bagan tentang bagaimana nanti biar menjelaskan. Jadi guys, lihat ini penjelasannya, dilihat. Ya, silakan Mas Indro. Ya. Jadi kalau kita mau ngomong mengenai masalah COVID-19, kita akan mulai dari virusnya dulu. Bentuknya seperti ini. Corona. Kenapa ya? COVID-19, Coronavirus Disease 19, karena mulainya dari bulan Desember akhir 2019. Ini virus, kemudian ini bayangan kita seperti balon gitu, kemudian yang ada duri-durinya itu di sini, kemudian di dalamnya ada material RNA-nya dan ada tonjolan-tonjolannya yang namanya spike. Ada protein S, spike, protein amplopnya, selubungnya, protein E, envelope, membran, di situ juga ada protein N, nukleokapsid yang isinya RNA. Yang menarik di sini adalah satu tonjolan di ujung
protein dari S. Di sini protein spike namanya RBD, receptor binding domain. Ini yang akan menentukan apakah coronavirus ini nanti bisa menempel ke spesies apa. Ada banyak sekali spesies coronavirus di dunia. Ada puluhan sampai ratusan jenis. Nah, dari berbagai jenis itu ada yang khusus buat hewan, ada yang khusus buat manusia. COVID-19 hanya untuk manusia, tidak ada hubungannya dengan hewan. Sehingga dia tidak bisa nular ke hewan atau sebaliknya. Semuanya tergantung dari reseptor binding domain di sini. Karena di daerah ini yang hanya akan bisa nempel ke reseptor dari manusia. Ada namanya ACE, angiotensin converter enzyme 2 di situ. Tapi itu terlalu detail. Kita hanya pertama bilang bahwa COVID-19 tidak dari hewan, tapi memang hanya ke manusia. Yang kedua yang menarik adalah di tonjolan dari virus ini dan juga selubung dari virus ini tersusun dari glikoprotein dan protein. Kenapa menarik di sini? Simple. Glikoprotein dan protein akan hancur pakai pelarut lemak, pakai sabun, pakai deterjen, pakai pembersih lantai, pakai barang-barang yang kita pakai setiap hari untuk membersihkan rumah. Itu mereka akan hancur. Bahkan pakai pemutih pakaian pun juga kita bisa bikin antivirusnya. Pemutih pakaian satu bagian, kita tambahin air 9 bagian, dicampur jadi satu. Kalau ada orang-orang yang kira-kira nanti bersin di mana, semprotin ke situ, dalam waktu 3 menit hancur virusnya. Itu penelitian saya pas dulu waktu tahun 2014-an. Nah, jadi kita kita jangan terlalu paranoid dulu terhadap COVID-19. Yang kita tahu bahwa pertama, virusnya punya kelemahan bahwa dia akan hancur dengan larut lemak, sabun, deterjen, dan pembersih lantai, dan juga bahkan dengan pemutih pakaian. Tapi dia punya kelebihan juga. Tadi kita ngomong kelemahannya. Kelebihannya gimana? Dia sangat gampang nyebar. Jadi kalau di dalam satu populasi katakanlah ada banyak orang, kemudian satu orang kena dan dia lari main-main kemana-mana, nah satu populasi bisa kena. Nah sekarang kita sudah bicara tentang virusnya. Sekarang kita akan bicara mengenai apa yang terjadi di dalam badan kita. Tuhan memberikan kita sistem kekebalan tubuh yang sempurna yang diperantarai oleh sel memori. Jadi Tuhan memberikan kita sistem kekebalan yang cukup sempurna yang diperantarai oleh sel memori. Jadi saya akan di sini ada grafik. Ini antibody. Kemudian ini hari. Nah, apa yang terjadi di tubuh kita pada saat kita pertama kali kena infeksi COVID-19. Jadi di hari ke-0 gini, misalnya kita kena virus di sini kan, ya kan? Kita kena virus masuk, ya kan? Hari pertama yang terjadi apa? Bersin. Kenapa bersin? Karena virusnya masuk, tubuh kita akan berusaha untuk mengeluarkan lewat bersin. Kemudian hari kedua kita akan pilek. Kenapa pilek? Karena tubuh akan mengeluarkan lendir untuk nge-trap virusnya di dalam supaya dia bisa dikeluarkan. Dan kalau itu masih bisa masuk lagi ke dalam, maka kita akan mengalami demam di hari ke-3 sampai ke-6. Nah, sekarang pada hari 1 sampai ke-6 berarti ada di sini. Yang terjadi adalah kita kemasukan virus, tapi kita belum punya antibodi. Makanya kita sakit. Sehingga kalau hari pertama sampai ke-6 kemudian nanti kita bawa ke rumah sakit dan diuji PCR, polymerase chain reaction pakai swab itu akan terdeteksi positif hari pertama sampai ke-6. Antibodinya akan terdeteksi negatif. Kenapa? Karena belum ada antibodi, virusnya belum sampai masuk ke dalam. Nah, kemudian pada saat dia masuk ke dalam, nah, ada waktu 7 hari di sini. Di sini ada yang namanya sel memori, di mana yang bisa melawan virus itu hanyalah antibodi. Jadi kalau di sini ada antibodi. Ya, virus di sini, maka nanti akan ada antibodi yang nempel-nempel di permukaan virusnya, sehingga dia tidak bisa nempel ke saluran pernapasan. Oke, dan tidak bisa merusak sel saluran pernapasan, ya kan? Permasalahannya adalah antibodi baru keluar di hari ke-7. Ya, sehingga pada saat antibodi keluar hari ke-7, dia akan keluar tapi jumlahnya masih sedikit di sini kan? Ya, hari ke-7. Sehingga pas pada saat hari ke-7 keluar, maka mungkin kita akan mendeteksi PCR-nya positif, tapi antibodinya juga positif. Oke. Ya kan?
karena dia Virusnya baru positif, ininya positif. Tapi kalau sakit virusnya positif, ini negatif. Negatif. Oke. Oke, Nah, menarik. kemudian nanti begitu dia akan naik produksinya terus sampai ke hari ke-14 puncaknya. Maka yang terjadi pada saat dia ada di puncak, antibodi yang ada di sini dia akan menghabisi semua virusnya, sehingga virusnya habis, sehingga di hari ke-14 yang terjadi antibodinya positif, virusnya negatif. Karena virusnya udah habis dimakan. Nah, sesudah itu nanti dia akan turun lagi antibodinya, karena udah habis dimakan, nggak ada yang dikerjakan lagi, dia akan turun di hari ke-21, sehingga pada saat hari ke-21 posisinya adalah dia sembuh, di mana antibodi virus negatif, antibodi negatif. Di sini kita menjelaskan bahwa positif negatif itu adalah proses, tidak ada yang perlu ditakutkan dengan status positif. Oke. Dan nanti kalau kita kena lagi, nggak, karena sel memorinya sudah ada Sudah datanya, ada. nggak usah nunggu 7 hari, dalam waktu 24 jam dia keluar sendiri. Pergi dia. Iya, naik sendiri. Nah, itu sebabnya, itu prinsip dasar vaksinasi di ilmu imunologi. Itu sebabnya kita divaksin cacar kan cuma sekali, nggak tiap bulan. Itulah guys yang dijelaskan oleh beliau. Jadi inilah, tolong yang mau di rumah, yang mau capture silakan capture. Ya. Ini penting. Oke, jadi kita sudah tahu bahwa sebenarnya rasa kesakitan yang kita terima itu adalah suatu proses. Jika nanti tubuh kita bisa menangani, maka kita akan melewati ini. Ini. Dan kita akan sembuh dan kita akan bisa kebal bahkan tanpa vaksinasi. Jadi Tapi Mas, pertanyaan, memang ada yang memang benar kejadian ya, bahwa ada gara-gara COVID-19 ya, itu meninggal yang tadi dijelaskan. Ya. Saluran pernapasannya memang sudah rusak, Ya. kena akhirnya dia nggak bisa nafas. ya. Nah, itu ada di kelompok beresiko tinggi. Terjadi di kelompok ini. Jadi ada Ya. kelompok-kelompok yang dijelaskan tadi. Ya. Respon ya, ini kelompok. Nah, ini kelompok resiko tinggi. Jadi kelompok resiko tinggi itu apa? Yang umurnya sudah lanjut. Kalau ini kita ngelihat dari statistik ya. Saya tidak berharap yang semua usianya lanjut pada hilang gitu kan. Cuman secara statistik memang yang usianya lanjut dia akan lebih rentan terhadap COVID-19. Tapi itu pun juga tidak semua. Hanya sekitar 28% dari total populasi yang berusia lanjut. Sehingga kalau kita lihat lagi memang ada di 2% 3% di situ. Nah, umur lanjut. Kenapa lanjut? Karena dia sistem pernapasannya kan nggak terlalu bagus. Kemudian dia agak sulit buat mengembangkan antibodi karena udah lanjut kan. Nah, yang kedua, yang punya gangguan atau riwayat gangguan ISPA, infeksi saluran pernapasan, bisa akut, bisa kronis, sama seperti yang meninggal. Jadi kalau kena ini, ya, kena bahan COVID-19, Ya. pernapasan. betul, ya. Nah, kalau ada di kelompok resiko tinggi, ya yang bisa dilakukan adalah pertama, menjaga kesehatan. Kedua, karena kita tahu resiko kita tinggi, Mending tinggal jangan di rumah. keluar, bener. Mending kita di rumah aja sampai nanti selesai Ya, orang-orang. Ya. Terus yang ini, Nah, yang terakhir adalah kalau sesak nafas langsung ke rumah sakit. sakit. Jadi jelas guys ya, untuk yang berisiko tinggi, mendingan jaga kesehatan, tinggal di rumah. Kalau udah sesak nafas, Ya. langsung ke rumah sakit atau ke dokter untuk segera mendapatkan perhatian lebih. Ya. Jadi 3 prinsip ini yang bisa kita lakukan. Yap. Jadi setiap penyakit selalu ada di 2 tempat. Di luar tubuh dan di dalam tubuh. Di luar tubuh kita bisa hancurkan dia dengan pola hidup bersih. Pola hidup bersih, Kita lebih sering menjaga kebersihan. Yang di dalam tubuh kita naikkan antibodi kita antibody. dengan minum vitamin E, Vitamin, vitamin C, vitamin dan E. juga makan yang banyak. Kemudian juga dengan dijaga, jangan sampai dehidrasi. Sering minum Air putih, air putih air bisa. putih banyakin guys. Ya, awun bisa. Dan yang paling terakhir, yang ketiga adalah untuk kelompok beresiko tinggi, kita jangan ngambil resiko. Kalau bisa jaga kesehatan, tinggal di rumah, dan jika nanti sesak napas, nggak usah nunggu, langsung ke rumah sakit. Oke, itu guys tipsnya, itu pun sudah dijelaskan, beliau ini pakarnya. Jadi terima kasih Mas, sekali lagi Sama-sama. terima kasih. Ini penjelasannya di Baiklah teman-teman, itu dia tips dan cara pencegahan serta video layanan yang saya berikan terhadap
teman-teman semua. Semoga video yang saya berikan bermanfaat ya teman-teman. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.